Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembacaan buku Bughyatul Muqtasid Syarah Bidayatul Mujtahid. Kita masuk di halaman 18. Di sini ada ucapan Ibn Rushdi Bai'a al-Khamri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita memperjualbelikan dan Allah melarang kita mengkonsumsi ya, wa hadzara minha wa ja'alaha minal kabair, dan khamar ini kalau ada yang mengkonsumsi berarti dia telah melakukan dosa besar, li'anha bila syak, karena kita yakin secara pasti ini merusak, mengganggu fungsi akal kita dan kemudian melalaikan kita dari sholat, karena tidak ada ceritanya orang mabuk kemudian bisa sholat. Warubama tarfa sahibaha ila al-munkarat. Jadi dia juga mengantarkan, menjerumuskan pelakunya atau orang yang meminumnya ke dalam praktek-praktek kemungkaran. Sehingga tadi khamar termasuk objek yang dilarang dikonsumsi, diproduksi, diperjualbelikan dan seterusnya. Lalu al-maitah, bangkai. Waqad harramahallah fi kitabihil aziz tahriman qat'iyan. Jadi secara tegas Allah mengharamkan di dalam Al-Qur'an bangkai tersebut sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, innama harrama alaikumul maitah. Di Allah tegaskan, Allah mengharamkan bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma'uhilla bihi li ghairillah, dan sembelihan-sembelihan yang ketika disembelih ditujukan bukan untuk Allah. Jadi dipersembahkan untuk selain Allah. Wa fi hadzal hadis al-azim arba kalimat, dan di dalam hadis yang ataupun di dalam ayat ini kita bisa temukan ada poin-poin yang memberikan makna yang cukup banyak bagi kita di ayat tadi. Allah sebutkan di antaranya diharamkan khamar, bangkai, babi, lalu kemudian patung, berhala. Khamar ini merusak akal, kemudian bangkai dan babi merusak fisik, mengganggu kesehatan, dan kemudian badan itu tataghadza minha al-qulub wal uqul. Jadi dari badan tadi, jasad kita itu kan yang akan memberikan kontribusi makanan untuk hati kita, jantung kita, akal kita, dan kemudian kalau sumbernya sudah bermasalah otomatis akan memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Idzan, jadi pada intinya yang pertama diharamkan karena merusak akal, mengganggu fungsi akal. Yang kedua dan ketiga karena badan, merusak hati. Ya. Yang keempat yaitu adalah merusak agama, kaitannya dengan barang-barang kemusyrikan, barang-barang yang mengandung kesyirikan. Dan itu lebih bahaya dan lebih mengerikan dan yang terburuk karena mengganggu agama kita. Wal khinziri wal asnam. Jadi tadi ini statement ataupun yang disebutkan oleh Ibn Rusdi berurutan ya, ada khamar, lalu kemudian bangkai, ada babi, ada patung. Faqila ya Rasulullah, lalu kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah. Oh ini tadi potongan hadis ya, di halaman sebelumnya itu ini hadisnya adalah innallah wa rasulahu harrama. Jadi sekali lagi ini sebenarnya tadi bukan ucapan Ibn Rusdi, tapi itu dinukil dari potongan hadis. Karena kita baca per satu halaman, makanya terputus. Nah, kemudian sahabat ada yang bertanya, Ara'aita syuhumal maitah, bagaimana kalau ada lemak gajih dari bangkai tadi? Fa innahu yutla bihas suhun wa yustasbahu bihan nas. Dan dia kan masih bisa dimanfaatin. Buat mereka yang dahulu itu digunakan untuk melapisi kapal supaya air tidak meresap, ya, supaya kapal tidak berat, supaya tidak cepat rusak, karena mereka buatnya dari kayu. Dan kemudian bisa juga dipakai, dicairkan untuk bahan minyak, untuk lampu penerangan. Maka kemudian Rasul mengatakan la'anallahul yahud, Allah melaknat orang Yahudi, hurrimat syuhumu alaihim faba'uha wa akalu sa'asmanaha.
Tapi mereka malah memperjualbelikan dan mereka kemudian gunakan uang hasil penjualannya untuk mereka konsumsi. Jadi sekali lagi tidak boleh memperjualbelikan barang-barang najis ya, barang-barang yang di situ dilarang untuk dikonsumsi seperti tadi barang-barang bangkai tadi. Al-la'an kalau di dalam hadis disebutkan ada laknat gitu ya, la'an Allah itu artinya at-tardu wal ibad. Jadi kita dicampakkan, kita dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi ketika dibilang Allah melaknat, itu artinya Allah akan menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Sehingga dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, mereka adalah orang yang berhak untuk dilaknat, Yahudi tadi. Dan mereka berhak, kenapa? Karena banyak sebab kesalahan-kesalahan, pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah tahrifuhum al-kalam an mawadih. Mereka itu orang yang suka memelesetkan ayat, ucapan dari yang sebenarnya. Jadi kerjaan mereka itu adalah mengganti-ganti, mengubah-ngubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Washtira'uhum bi ayatillah, dan mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan harga yang sangat murah. Jadi mereka memberikan fatwa, mereka memberikan keterangan yang itu palsu, yang itu sebenarnya bertolak belakang, tapi mereka rela mengganti, mengubah demi kepentingan mereka. Dan kemudian mereka suka membuat apa? Akal-akalan. Gimana caranya mengesankan yang haram jadi terlihat mulus dan terlihat halal. Dan mereka menyelisihi perintah Allah, padahal Allah melarang mereka. Tidak boleh berburu, tidak boleh cari ikan di hari Sabtu. Dan mereka benar-benar disebutkan orang yang sangat culas. Ya, membuat apa? Tipu daya, makar, pengkhianatan, pembunuhan, bahkan nabi yang dibunuh oleh mereka. Sehingga sangat layak sekali disebutkan di sini Allah melaknat orang-orang Yahudi karena terlalu banyak ya kesalahan-kesalahan fatal yang mereka lakukan. Itu yang kita bisa baca pada halaman 18. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk halaman yang 19. Semoga bermanfaat dan bisa istiqomah. Allahumma amin.